CPS Online Kejaksaan Negeri Bengkayang. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai TPPO. Apa itu TPPO? Penasaran kan? Yuk simak video berikut. Illegal migration atau disebut juga migrasi ilegal merupakan upaya untuk memasuki wilayah tanpa izin. Selain memasuki wilayah tanpa izin, migrasi ilegal dapat disebut sebagai tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang tinggal melebihi batas waktu izin tinggal yang dimiliki. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Indonesia menggunakan istilah PMI atau Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural terkait dengan tindakan yang mengindikasikan pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja Indonesia di negara lain. Apa saja dampak negatif dari illegal migration? Pekerja migran Indonesia non-prosedural justru tidak berkontribusi bagi pendapatan dan produktivitas ekonomi karena tidak berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan devisa negara. Pekerja migran Indonesia yang tidak mematuhi persyaratan dan prosedur hukum di Indonesia dapat menghadapi ancaman seperti penipuan, kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, dan bahkan pembunuhan. Akibatnya, banyak pekerja ilegal yang enggan mencari bantuan atau melaporkan pelanggaran yang mereka alami karena takut akan pembalasan dan deportasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya kasus PMI non-prosedural. Sebagai kawasan yang terus mengalami pertumbuhan, negara luar, salah satunya negara Malaysia, menyediakan lapangan pekerjaan khususnya pada sektor low skill yang mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya. Salah satunya pekerjaan sebagai pekerja bangunan. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh agen penyaluran tenaga kerja untuk menyediakan tenaga kerja murah yang umumnya berasal dari Indonesia. Sulitnya proses pendaftaran, biaya, dan lamanya proses menjadi alasan untuk calon pekerja migran Indonesia, sehingga mereka memilih untuk menjadi pekerja migran Indonesia non-prosedural. Setelah biaya dan proses yang panjang tersebut, calon pekerja migran Indonesia yang legal tetap tidak mendapat jaminan pasti bahwa pekerjaan yang akan didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Informasi terkait dengan persyaratan dan perekrutan pekerja migran juga belum umum di kalangan masyarakat Indonesia. Sosialisasi yang digalakkan oleh pemerintah masih belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya kendala jarak sehingga belum mampu menjangkau wilayah terpencil. Sedangkan orang-orang dari daerah terpencil inilah yang berpotensi menjadi pekerja migran Indonesia non-prosedural. Solusi apa aja sih yang dapat mengurangi PMI non-prosedural di negara kita ini? Pertama, diperlukan optimalisasi perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dengan memangkas berbagai masalah sejak tahap awal perekrutan, serta menjamin keamanan pekerja migran Indonesia dengan melakukan pemberantasan sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia di negara tujuan migran. 2. Meningkatkan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan perekrutan ilegal. Hal ini untuk menjamin hak asasi dan keadilan bagi para pekerja. Penting bagi negara-negara penerima untuk bekerja sama lebih dekat dengan negara asal tenaga kerja dalam menangani masalah ini. Ketiga, meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah terkait penjagaan perbatasan agar tidak terjadi penyelundupan pekerja migran Indonesia non-prosedural. Dan yang keempat, pekerja migran Indonesia agar terus meningkatkan pengalaman dan skill, berkoordinasi dengan kedutaan dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, serta tidak melupakan nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang ramah. Nah, jadi itu tadi materi mengenai TPPO. Buat adik-adik, hati-hati ya, jangan mudah terpengaruh dengan orang yang tidak dikenal. Dan segera laporkan apabila ada hal-hal yang mengganggu lingkungan sekitar kalian. Terima kasih.